Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dari saya Dina Salmina untuk semua pendengar. Kali ini saya akan membahas konsep-konsep yang lain dalam mata kuliah psikologi sosial, yaitu prasangka. Mungkin ini adalah kata-kata yang sering kita dengar. Namun, bagaimana sebenarnya secara teoritis tentang prasangka ini? Prasangka merupakan suatu sikap seseorang atau sekelompok individu yang membuat suatu keputusan tanpa mengetahui faktanya, dan biasanya diikuti dengan pikiran-pikiran negatif. Nah, dari pengertian prasangka ini dapat kita simpulkan bahwa prasangka dapat menimbulkan efek-efek yang negatif. Salah satu akibat yang ditimbulkan dari prasangka yaitu dapat menyebabkan timbulnya berbagai masalah sosial, dan perasaan tidak adil dapat menyebabkan konflik atau suatu masalah baru. Salah satu masalah yang terdapat di lingkungan sosial yaitu terhadap diskriminasi terhadap gender. Kasus yang biasanya terjadi di kalangan masyarakat adalah saling membeda-bedakan antara kemampuan laki-laki dan perempuan. Biasanya, masyarakat berprasangka terhadap suatu gender bahwa laki-laki lebih tinggi derajatnya daripada perempuan. Namun, prasangka dapat dihindari dengan berbagai macam cara. Salah satu contoh cara agar kita terhindar dari prasangka yaitu dengan menutup siklus prasangka. Hal ini dapat dilakukan agar kita terhindar dari prasangka kepada orang lain maupun kelompok individu. Namun, pada dasarnya prasangka itu dapat dihindari dengan kita selalu berpikir positif tanpa adanya pemikiran-pemikiran negatif terhadap orang lain. Sebelum kita lanjut tentang prasangka ini, saya ada beberapa renungan untuk sama-sama kita merenungi. Contohnya, pernahkah dalam kehidupan sehari-hari kita berprasangka terhadap orang lain? Atau pernahkah kita mengira bahwa orang itu jahat? Atau kata lain, pernahkah kita berprasangka bahwa golongan tertentu memiliki perangainya tertentu? Menurut Mark Art, prasangka sosial adalah dugaan-dugaan yang memiliki nilai positif atau negatif, tetapi biasanya jauh lebih bersifat negatif. Artinya, secara teoritis pun ini sudah dikatakan kecenderungannya bersifat negatif, atau ini adalah penilaian terhadap kelompok tertentu yang berdasarkan atas informasi tertentu. Jadi, kadangkala ini seperti sebuah penilaian yang dilontarkan namun belum berdasarkan data-data yang akurat gitu. Sehingga kadang-kadang penilaian ini cenderung berbeda atau cenderung negatif. Kemudian, prasangka itu juga dapat dikatakan sebagai perilaku atau sesuatu yang bersifat emosional. Karena ketika itu didekatkan pada sebuah individu atau kelompok lain, itu bisa memicu munculnya ledakan sosial. Jadi, artinya letupan-letupan sosial itu bisa muncul atau bisa diawali dengan sebuah prasangka. Maka dikatakan juga bahwa prasangka suatu perasaan atau pengalaman yang dangkal terhadap seseorang atau kelompok orang tertentu. Menurut Baron and Byrne, prasangka adalah sikap negatif terhadap anggota kelompok tertentu. Banyak orang yang membentuk dan memiliki prasangka karena dengan berprasangka dapat memainkan sebuah peran penting untuk melindungi atau meningkatkan konsep diri atau citra diri individu. Definisi lain yang menganggap prasangka sebagai sikap adalah definisi dari Nelson, yaitu sebagai penilaian tidak yang keliru terhadap suatu kelompok berdasarkan karakteristik anggota dari kelompok tersebut, nyata ataupun tidak nyata. Namun, pandangan ini tidak lepas dari kritik. Nelson menjelaskan dua kritik tersebut. Pertama, prasangka merupakan afeksi, sedangkan sikap dan evaluasi tidak sama dengan afeksi. Kedua, jika prasangka terdiri dari aspek kognitif, afeksi, dan kecenderungan perilaku, hal itu akan menyulitkan karena ketiga aspek itu seringkali tidak konsisten. Selain dari definisi, saya juga akan sedikit membahas tentang aspek-aspek prasangka. Yang pertama kali, di sini ada aspek kognitif.
Aspek ini melibatkan sikap yang berhubungan dengan gejala mengenai pikiran yang terwujud dalam bentuk pengalaman dan keyakinan individu tentang sekelompok objek tertentu. Pengalaman berinteraksi langsung dengan orang yang termasuk kelompok lain juga membentuk rasial, dan dua aspek lain mempertimbangkan tingkah laku berdasarkan prasangka dan menahan diri ketika berinteraksi dengan orang yang berasal dari luar kelompok kita, terutama untuk menghindari pertengkaran atau kejadian yang tidak menyenangkan dengan mereka. Yang kedua, aspek afektif. Aspek ini melibatkan perasaan atau emosi negatif. Individu yang berprasangka ketika berhadapan atau berpikir tentang anggota kelompok yang tidak mereka sukai, karena mereka menganggap kelompoknya lah yang superior dibandingkan dengan kelompok lain. Afektif merupakan sikap yang melibatkan perasaan negatif atau emosi pada orang yang dikenai prasangka ketika mereka hadir atau hanya memikirkan anggota kelompok yang tidak mereka sukai. Yang ketiga, ada aspek konatif. Aspek ini melibatkan keinginan dan dorongan yang kecenderungannya untuk berperilaku atau niat tindak dengan cara tertentu secara negatif, atau bermaksud untuk melakukan tindakan serta membuat jarak terhadap kelompok yang menjadi target prasangka, seperti penerimaan atau penolakan terhadap seseorang atas dasar keanggotaannya dalam suatu kelompok. Ini merupakan bentuk prasangka yang sering muncul. Penerimaan seperti mau memberikan pertolongan, penolakan seperti menjauhkan diri terhadap objek prasangka. Selain daripada aspek, prasangka juga mempunyai jenis-jenisnya. Apa saja jenis-jenisnya? Yang pertama adalah prasangka agama. Prasangka antar agama banyak terjadi di berbagai bagian dunia. Berbagai konflik berkepanjangan di berbagai tempat di dunia berakar dari isu keagamaan, seperti konflik antara Protestan Katolik di Irlandia Utara, Muslim Kristen Ortodok di Bosnia, Muslim Katolik di Filipina, Hindu Islam di Kashmir, Hindu Sikh di India, dan juga Islam Yahudi di Palestina. Ketika berada pada lingkungan India, maka agama Hindu adalah agama yang paling baik. Orang-orang yang memiliki agama selain Hindu di lingkungan orang yang mayoritasnya beragama Hindu, maka agama lain seolah-olah memiliki penilaian jelek, seperti agama Islam. Menurut anggapan sekarang ini adalah kaum pemberontak, teroris, serta memiliki sifat negatif lainnya. Sehingga tidak mengherankan jika orang Islam yang tinggal dalam lingkungan seperti itu akan mengalami diskriminasi. Misalkan mulai dari tidak boleh menyuarakan azan terlalu keras. Yang kedua, prasangka etnik. Indonesia adalah negara yang sangat beragam etniknya. Berbagai penilaian antar etnik pun dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Seperti etnis Jawa yang dikenal ulet, sederhana dan ramah. Sedangkan orang Batak dikenal dengan kebudayaannya yang keras dan juga bersuara lantang. Lanjutan dari aspek dan jenis prasangka, ada juga yang dinamakan dengan stereotype. Apa sih stereotype itu? Stereotype adalah keyakinan mengenai karakteristik tertentu yang dimiliki seseorang sehubungan dengan keanggotaannya dalam kelompok. Menurut Brown, otak manusia memiliki kemahiran untuk menyederhanakan dan membuat informasi kompleks yang dihadapinya menjadi masuk akal. Proses ini kita lakukan karena membantu kita di dalam memberikan penilaian secara cepat dan membantu interaksi dengan orang-orang yang baru dikenal. Bagaimana stereotip terpelihara? Stereotip merupakan suatu keyakinan yang cenderung keliru. Namun, kita seringkali menggunakannya dalam memahami kelompok. Prasangka dapat juga menimbulkan dampak lain, seperti diskriminasi, kebencian, dan tindakan agresif yang pada akhirnya berujung pada kekerasan antar kelompok. Nah, sekarang saya juga mari kita sama-sama merenungi hal-hal yang lain yang masih berkaitan dengan prasangka, tapi agak sedikit berbeda. Contohnya seperti, pernahkah dalam kehidupan sehari-hari
kita dibedakan dari golongan-golongan tertentu. Jadi, kita itu diperlakukan berbeda, atau kelompok kita ini diperlakukan berbeda. Atau misalnya gini, karena kita perempuan, atau karena kita laki-laki, pernahkah kita diperlakukan berbeda? Atau karena kita dari golongan tertentu, pernahkah kita diperlakukan berbeda? Nah, beberapa hal tersebut itu masuk ke dalam diskriminasi. Secara umum, diskriminasi adalah sebuah perilaku atau tindakan yang biasanya negatif yang diarahkan pada individu atau kelompok tertentu. Dan biasanya juga itu berbasis pada apakah gender, ras, suku, kelas sosial tertentu. Walaupun pelaku diskriminatif berhubungan dengan kelompok dan menjadi bagian dari kelompok dan sebagainya bersifat ascribed, tapi bukan berarti perilaku diskriminatif merupakan perilaku ascribed. Perilaku diskriminatif merupakan sebuah pilihan. Kita bebas menentukan pilihan apakah akan berperilaku diskriminatif atau tidak. Kita mempunyai kuasa atau tidak diskriminatif walaupun dalam lingkungan sosial yang diskriminatif sekalipun. Sebaliknya, kita pun bisa saja menjadi diskriminatif walaupun dibesarkan di lingkungan yang menjunjung emansipasi. Nah, melalui pemahaman yang semakin dalam konsep ini, maka kita sebagai generasi ke depan mari berpikir lebih jernih. Karena bisa saja selama ini perilaku kita ternyata didasari oleh prasangka tertentu. Atau jangan-jangan perilaku kita ini sudah mendiskriminasi orang lain. Nah, disinilah kita mulai menambah kebijaksanaan kita, kedewasaan kita untuk mulai berpikir, benarkah sesuatu yang kita lakukan itu berbasis prasangka? Atau justru telah melakukan aksi-aksi yang tergolong kepada diskriminasi. Demikianlah kurang lebih paparan singkat tentang prasangka. Semoga dapat menambah pemahaman kita atau memperkaya pemahaman kita. Selain dari bahan bacaan yang sudah kita baca tentunya dalam modul psikologi sosial. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.